Dia
Bapa kami yang berkata di atas kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu Bapa. Kami memuji, menyembah, membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal ke tengah hingga akhirnya Tuhan. Engkau pimpin setiap acara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih terdiri, kita akan angkat pujian bukan bangkit. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hanya
menjalankan persembahan. Kita akan pujian lagi sampai kepada Yesus. Saat dunia kecewa dan ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia
pagi hari ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami sudah banyak memuji memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap pelayan yang ada Tuhan, yang sudah membawakan kami dalam puji-pujian Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Biarlah setiap pelayanannya Bapa Engkau pakai lebih hari lebih heran di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan masuk dalam hati kami Bapa. Kami mau setiap firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadikan tertanam tumbuh hidup dalam hati kami Bapa. Engkau memberkati Tuhan. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menjadikan saluran berkat bagi kami Bapa. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berbicara Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mungkin ada kuasa-kuasa yang tidak senang di dalam kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami satukan hati kami usir kami tegak di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan untuk kami dengar akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan bagi kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau saya boleh berdiri di hadapan saudara, bukan karena kuat hebat saya. Kalau Tuhan masih izinkan melalui Ibu Gembala di tempat ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan, kita sama-sama terus mau belajar, karena bukan karena kuat dan hebat saya, tapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan ya saudara. Tema yang diberikan oleh Ibu Gembala saat ini adalah Tuhan membela dalam segala perkara. Haleluya saudara. Kita akan bacakan langsung di dalam Mazmur pasal yang ke-35 ayatnya yang ke-23. Mazmur 35 ayat yang ke-23 saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Memang Tuhan mengingatkan kita pada saat siang hari ini bahwa kita sesungguhnya punya Allah yang sanggup membela di dalam setiap perkara di dalam hidup kita. Kalau kita lihat judul dari ayat firman Tuhan saat ini di atas adalah doa minta tolong terhadap musuh. Itu judul perikopnya ya saudara. Rupanya Daud sedang menghadapi musuh dan Daud minta tolong kepada Tuhan Allahnya agar dibela dalam perkara yang sedang terjadi dia alami. Saat itu Daud merasa bahwa mungkin Tuhan sedang membiarkannya sendiri menghadapi musuhnya ya. Karena di ayat yang ke-17b itu berkata, sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja. Wah, Daud merasa sepertinya kok Tuhan tuh kok cuma diem aja sih. Udah tahu saya lagi menghadapi musuh nih, saya lagi berperang nih. Kok Tuhan kayaknya diem aja ya? Kok Tuhan cuma lihat aja ya? Kok cuma Tuhan pandangin aja ya? Nggak berbuat apa-apa ya? Itu yang mungkin ya Daud rasakan pada saat itu, sehingga ayat ini boleh ada saudara ya. Sehingga dalam ayat yang ke-23 tadi dia berkata, terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Karena Daud merasa kok Tuhan cuma memandangi saja. Daud merasa kok Tuhan diem aja sih, kok Tuhan kayaknya gak peduli sih. Sehingga ayat ini muncul. Dia suruh Tuhan bangun,
sedang menghadapi masalah, setiap kita, berapa orang yang ada, kita pasti setiap kita mempunyai masalah. Tetapi persoalan yang kita hadapi nggak ada yang sama persis, saudara. Berbeda-beda. Tapi selama masih ada nafas kehidupan, masalah pasti akan selalu ada menghampiri kita, ya saudara. Tapi firman Tuhan pada saat siang ini, kita percaya kita punya Tuhan yang akan membela kita, saudara. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan atau yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan pembelaan dari Allah Bapa kita, saudara? Bagiannya Tuhan membela kita, pasti. Tetapi apakah begitu saja Tuhan bela kita? Saya rasa ada bagian yang harus kita kerjakan, bagian kita yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan supaya kita benar-benar menerima janji firman Tuhan. Bagian kita apa, saudara? Ini yang kita mau pelajari bersama pada saat siang hari ini. Saya setiap kali diberikan tugas oleh Ibu Gembala, saya bilang, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Tolong saya, Tuhan. Saya ini nggak bisa apa-apa loh sebetulnya. Tapi kalau Tuhan masih izinkan, berarti yang saya tahu Tuhanlah satu-satunya yang menuntun saya. Ayatnya di mana Tuhan? Apa Tuhan? Itu yang saya doakan, yang saya tanyakan kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan, firman Tuhan selalu baru. Meskipun sudah sering kita dengar, sering kita baca, ya saudara, tapi kita tetap percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Setiap firman Tuhan yang datang itu bermanfaat, berguna untuk mengingatkan kita, untuk mengajari kita, termasuk mengajari diri saya sendiri, saudara. Puji nama Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah terus berdoa. Terus berdoa. Di dalam Lukas 18 ayat yang pertama berkata demikian. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang harus kita lakukan yang pertama, terus berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Setiap persoalan apapun yang kita hadapi, janganlah kita berhenti berdoa. Pujian tadi mengantarkan kita sebelum firman Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Ya, di sana dikatakan apa, saudara? Tidak selalu Tuhan menjawab doa. Apakah kita mau kecewa ketika doa kita belum dijawab, saudara? Ayat ini mengatakan jangan kita jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya memang kita harus selalu berdoa. Apapun persoalan yang kita hadapi, dengan kekuatan kita, saudara, sangat-sangat terbatas. Saya alami, saudara, dalam satu problem, dalam satu pergumulan, ketika mengandalkan kekuatan sendiri, ketika kita masih mengandalkan manusia, gak ada tuh jalan keluar, saudara. Belum menemukan jalan, saudara. Tetapi saya tetap percaya firman Tuhan mengingatkan terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan saya percaya, saya bilang, Tuhan, aku tetap percaya Tuhan sanggup menolong saya. Pergumulan saya hari-hari ini cukup berat, saudara. Tapi saya tetap percaya. Saya cuma bilang, Tuhan, beri aku kekuatan. Karena hanya dengan kekuatan daripada Tuhan, setiap kita sanggup mampu menghadapi segala perkara, saudara. Ketika kita masih terus berdoa, Tuhan lihat, meskipun doa kita sepertinya kok masih belum dijawab, tapi tetap kita berdoa, tetap kita lakukan bagian kita, saudara. Suatu saat kita akan melihat bagaimana Tuhan
jawaban doa. Ada nggak timbul rasa jenuh? Ada, saudara. Di tengah-tengah kita berdoa, kita belum melihat jawaban. Kadang-kadang ada nggak rasa, aduh kok gini ya, capek ya. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus selalu baik bagi kita, saudara. Selalu mengingatkan, ada firman-firman Tuhan yang keluar ketika mulai jenuh, ketika mulai capek. Tiba-tiba nongol firman Tuhan bilang apa? Segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iya ya Tuhan, tanpa Tuhan aku memang gak mampu. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa, tidak akan melebihi kekuatanmu, kata firman Tuhan, saudara. Kita mau coba setiap firman Tuhan itu tanamkan di hati kita, tanamkan di pikiran kita, saudara. Sehingga pada akhirnya kita akan menyadari, iya betul, Tuhan menjawab doa kita selalu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Karena Dia lebih tahu. Meskipun doanya belum dijawab, bukan berarti Tuhan gak dengar doa kita, saudara. Tapi ada proses yang harus kita lewati. Kesabaran menanti jawaban, ya kan? Jangan kita putus asa ketika udahlah. Enggak, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita dengan caranya, dengan waktunya, saudara. Kita dengan kekuatan kita bisa sih kita menyelesaikan masalah kita. Bisa enggak, saudara? Bisa. Tetapi maksimal atau tidak, itu yang menjadi persoalan, saudara. Dengan kekuatan kita, mungkin kita akan dapatkan jawaban. Tetapi hasilnya, saudara, berbeda kalau dengan yang Tuhan kerjakan buat kita, saudara. Percaya atau tidak, saudara? Yakin ya, saudara? Pasti. Karena kita punya Tuhan yang besar, saudara. Itu yang pertama ya, saudara. Terus berdoa. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan, saudara? Terus berserah. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5 berkata, Mazmur 37 ayatnya yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan aku percaya. Maka kita perlu apa, saudara? Perlu berserah. Berserahnya seperti apa, saudara? Kadang-kala kita manusianya terlalu sok pinter, termasuk saya, saudara. Saya bilang, saya berserah sama Tuhan. Gampang ya buat kita ngomongnya, saudara. Kalau prakteknya, apakah betul demikian, saudara? Sering kita tarik ulur sama Tuhan sebetulnya. Kalau kita mau sadari, kita mau akui itu ya, saudara. Tuhan, aku serahkan persoalanku, bla 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 bla. Aku percaya Tuhan. Begitu amin, ingat lagi. Aduh, gimana ya caranya ya supaya cepat beres ya? Aduh, saya harus ngapain? Artinya apa, saudara? Kalau kita udah serah, udah taruh lah di situ, udah jangan kita otak-atik lagi deh. Biarlah Tuhan yang ambil. Karena ketika kita bilang kita berserah, kita tahu sesuatu bagaimana ya. Nah, contoh ini botol ya. Saya mau taruh botol ini, kasih ke seseorang ya. Saya mau kasih ke seseorang nih. Saya taruh. Nih ambil, kasih buat kamu. Tapi ketika saya taruh, hati saya nggak rela. Saya coba pegang lagi, saya tarik-tarik. Terjadi nggak tarik menarik? Saya tarik, yang dikasih narik, nggak dapet dong, nggak kelar-kelar dong. Tapi ketika saya udah taruh, ambil, silakan mau dijadikan apa terserah. Langsung diambil,
hilang, selesai persoalannya. Ini ibarat persoalan. Tetapi kalau kita saya masih juga mau pikirkan, saya cari cara sendiri, ya bagaimana Tuhan mau ambil itu saudara, karena kita menahannya. Tetapi ketika kita betul-betul katakan, Tuhan aku berserah penuh, nah terserah Tuhan mau bikin apa. Pujian tadi lagi ya, caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Mungkin Tuhan belum ambil hari ini. Karena apa? Karena di hati saya masih ada sesuatu. Saya masih pikirkan bagaimana caranya. Pengennya cepat, ya kan? Persoalannya pengennya cepat hilang. Tetapi ketika benar-benar sudah tidak ada cara, sudah benar-benar total, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Tuhan, udahlah Tuhan, angkat tangan deh, bila perlu angkat kaki sekalian. Udah serahkan. Tanpa kita sadari, menghilang. Tuhan ambil alih, selesai buat kita saudara. Jadi kalau kita katakan kita berserah, ya sudah, kita percaya saja kepada Tuhan. Ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan bebas bekerja. Tuhan bebas melakukan dengan caranya. Tidak lagi kita perlu memikirkan bagaimana caranya. Biarlah Tuhan yang ambil alih. Biarlah Tuhan yang memikirkan bagaimana caranya, bukan kita. Cuman ya, daging kita ini kadang kalah. Pengennya tuh kan instan, pengennya tuh kalau bisa keluar dari Tuhan hari ini juga. Maksa Tuhan saudara. Sementara di balik itu semua, Tuhan itu sudah buat rencana-rencana dalam hidup kita yang kita sendiri nggak tahu. Ketika kita menghadapi problem, ketika kita menghadapi setiap masalah, yang kita pikirkan apa saudara? Aduh berat ya, aduh Tuhan mampu gak ya, aduh Tuhan kenapa ya, kok begini ya, kok begitu ya. Yang ada di pikiran kita itu saudara. Tetapi kita mau belajar. Ketika problem datang, kita tanya Tuhan, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau saya lakukan dengan problem saya ini Tuhan? Harusnya itu yang kita lakukan. Karena ketika kita bertanya, Tuhan apa yang kau mau aku lakukan? Tuhan sendiri akan kasih tahu kita. Melalui apa saudara? Melalui firman Tuhan, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita saudara, mengingatkan kita saudara. Dan itulah yang harus kita lakukan saudara. Ketika kita sudah berdoa, terus dan terus berdoa, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita yakin dan percaya kok, janji firman Tuhan itu pasti berlaku dalam hidup kita saudara. Yang selanjutnya saudara, terus berharap saudara, terus berharap. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat ke-10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya saudara. Terus berharap saudara. Ketika kita sudah berdoa, kita sudah berserah, kita juga menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena Dialah yang menyertai kita. Maka jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Kita sudah lakukan bagian kita, jangan lagi kita pikirkan, benar nggak sih? Tuhan bisa nggak sih selesaikan masalah saya ini? Jangan kita ragu saudara. Seperti apapun proses jalannya berliku-liku Tuhan buat, tetaplah kita berharap kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup. Di sini dikatakan bahwa sebab aku ini Allahmu, Allah yang menciptakan kita, bahkan seisi dunia ini Dia yang punya saudara. Ketika kita diciptakannya, gak mungkin Dia membiarkan kita saudara. Karena Dia katakan apa? Sebab aku menyertai engkau, jangan takut.
percayakan kepada kita sebuah kemenangan, saudara. Asalkan apa? Itu kita pegang firman Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Kita percaya dalam setiap persoalan yang kita hadapi ada Tuhan bersama dengan kita, saudara. Ketika kita percaya, tangan Tuhan memegang kita, saudara. Meskipun di tengah kita menanti, menunggu, berharap, pasti ada jatuh bangunnya, saudara. Di tengah-tengah menantikan jawaban doa kita, ada jatuh bangunnya kita, saudara. Termasuk saya. Jatuh bangun. Tetapi kita percaya, meskipun kita jatuh, Tuhan tidak melihat kejatuhan kita. Tuhan lebih tertarik melihat bagaimana kita mau bangkit kembali, berjalan bersama Tuhan. Karena firman Tuhan jelas bilang, jika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Apa sih yang Tuhan gak bisa kerjakan buat kita, saudara? Selama kita masih punya pengharapan, kita masih punya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang besar, sanggup menolong kita. Apapun perkara yang kita hadapi, semua bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita sih memang nggak mungkin rasanya, kok aduh kayaknya berat, kayaknya udah parah deh ini deh, kayaknya udah nggak mungkin bisa diselamatkan, kayaknya nggak mungkin ada jalan keluar. Tetapi tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi Tuhan. Itu kata firman Tuhan, ya saudara. 3 hal ini paling tidak kalau kita sudah lakukan, saudara, kita percaya Tuhan pasti bertindak membela kita, saudara. Pasti persoalan kita akan Tuhan selesaikan dengan kita. Kita pasti akan menang. Roma pasal 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, saudara? Ketika kita ada di dalam Tuhan, di jalannya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita yang sanggup menolong kita. Ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita, saudara? Iblis kadangkala senang membuat kita lemah, senang mengolok-olok kita, saudara, dengan problem kita. Apa? Lu doa-doa terus, mana jawabannya? Iblis suka mengejek kita, saudara. Tetapi ketika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita pasti menang, saudara. Gak ada melebihi kekuatan daripada Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang hebat. Meskipun kita belum melihat, tapi kita tetap mempercaya, saudara. Ya, Tuhan kita sangat luar biasa. Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya, saudara. Tuhan kita dialah yang berjalan menyertai kita. Dialah yang berperang bagi kita melawan musuh kita. Siapa musuh kita? Ya, setiap problem yang kita hadapi itu adalah musuh kita, saudara. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan menyertai setiap jalan, setiap langkah kita. Tuhan yang berperang di depan kita, berjalan di depan kita. Kita pasti menang, saudara. Kita tinggal menunggu waktu dan caranya Tuhan saja. Janji Tuhan itu sangat luar biasa. Bagi setiap kita orang yang percaya, yang mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Sekalipun kita belum melihat, kita tetap percaya. Itulah yang dikatakan dengan iman. Ibrani 11 ayat 1 itu, ya saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita juga harus memiliki iman yang teguh. Dengan iman yang teguh maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan
dalam setiap pergumulan kita. Ketika Tuhan Yesus yang menyelesaikannya bagi kita, saudara, kita tetap percaya kita punya Tuhan yang hebat, ya saudara. Bagaimana kita boleh tahu, kita boleh melihat, benar gak sih Tuhan membela saya? Mungkin saat ini doa kita belum dijawab, persoalan kita masih ada, tetapi yakin saudara, satu saat kita akan melihat ketika Tuhan selesaikan problem kita, baru kita tahu, oh iya, ternyata betul Tuhan membela saya, Tuhan memberi kemenangan buat saya. Puji nama Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh memberkati kita semua, memberikan kita kekuatan yang baru. Meskipun di tengah persoalan yang kita hadapi, kita tetap percaya Allah pembela kita. Lakukan saja bagian kita, teruslah berdoa, teruslah berserah, teruslah berharap. Kita imani, kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyatakan lewat persoalan yang kita hadapi. Ketika persoalan itu Tuhan selesaikan, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Puji. Kau setia
kami yang setia, meskipun kadang-kala kami tidak setia kepadamu. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau Bapa, yang selalu mengasihi kami meskipun Bapa sering kami jatuh bangun di tengah-tengah kami menghadapi problem di dalam kehidupan kami. Tetapi pada saat siang hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah ada di tengah-tengah kami. Kami sudah mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, mari Tuhan, Engkau Allah yang membela dalam setiap persoalan pergumulan kami. Ajari kami, mampukan kami melakukan bagian kami Tuhan. Ketika kami berdoa, ketika belum kami melihat jalan terbuka, biarlah Roh tetap ada tinggal bersama kami, memampukan kami, mengingatkan kami terus untuk selalu berdoa Bapa. Kami yakin dan percaya ada pengharapan kami di dalam Engkau, pengharapan yang tidak pernah sia-sia Bapa, karena Engkau ada di pihak kami. Tidak ada yang dapat melawan kami, karena kuasa-Mu lebih besar ada pada kami. Ajari juga kami untuk senantiasa berserah sepenuhnya kepada Engkau di tengah problem yang kami hadapi. Kami serahkan seluruh problem kehidupan kami. Engkau yang ambil alih, Engkau yang berperan gantikan kami, Engkau yang menyertai kami sehingga kami memperoleh kemenangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sangat luar biasa. Mampukan kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Tidak ragu, tidak bimbang, namun percaya meskipun kami belum melihat Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Mampukan kami melewati setiap proses-proses yang harus kami jalani Tuhan. Kami percaya bersama-Mu kami mampu menghadapi segala perkara. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sangat luar biasa Bapa. Berkatilah setiap kami yang telah menerima. Jadikanlah setiap kami pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus akan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap para pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pada saat pagi siang hari ini melayani Engkau, baik itu WL Singers, pemain musik, penerima tamu, OHB, semua Tuhan yang terlibat Bapa di tengah pelayanan ini. Engkau yang memberkati, pakai Tuhan dengan lebih hebat lagi ya Bapa, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau melawati umat-umat-Mu Tuhan, baik yang hadir secara langsung maupun Bapa yang akan mengikuti secara online Tuhan. Berkat yang sama Engkau berikan kepada setiap kami. Lawati umat-umat-Mu, bungkus balut dari balita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa sampai bahkan para manula yang ada. Berkati semua bungkus balut. Kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, dan dalam pergumulan Engkau bukakan jalan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang hebat Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Pakai para majelis yang ada, bahkan wakil gembala untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Saat ini kami juga berdoa bagi ibu gembala kami yang tidak ada bersama kami, dimanapun beliau berada Tuhan. Bungkus balut dengan kuasa-Mu, Engkau mengurapinya Bapa-Mu, yang senantiasa memakai hidupnya dimanapun dia berada. Engkau pakai Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, menyampaikan Injil-Mu Tuhan. Kemana langkah kakinya Tuhan, Engkau menyertainya Bapa. Bungkus balut limpahi kekuatan kesehatan yang baik bagi ibu gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu buat ibadah kami. Kami percaya Engkau sudah memimpin dari awal hingga pada akhirnya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Ini doa kami, ucapan syukur kami Bapa. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada wakil gembala. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita mengakhiri ibadah
semuanya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Kalau ibadah kami Tuhan, Kau telah campur tangan. Dari mulai memimpin pujian, kami boleh dengarkan pujian dengan penuh ucapan syukur. Ketika kami juga mendengar firman Tuhan, boleh mengingatkan kami terus mengandalkan Engkau dalam segala persoalan masalah kehidupan kami. Kami percaya ketika kami berserah kepada Engkau, Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga, kesempatan siang hari ini Tuhan kami mengucap syukur di mana Tuhan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan hari ini Tuhan. WL, singer, pemain musik, penyambutan, overhead, semuanya Tuhan kami serahkan kepada tangan kasih-Mu. Ya Tuhan yang pimpin kehidupan mereka, Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan. Pakai mereka semua menjadi alat-Mu ya Bapak, semakin hari semakin memberkati Engkau. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu yang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya Tuhan tetap memakai kehidupannya menjadi saudara berkat, boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu yang Kau percayakan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan Yesus. Tetap kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Kau tadi percayakan Ibu Gembala kami dan pengembalaan tempat ini Tuhan, mampukan Ibu Gembala kami. Hikmat marifat Tuhan tambahkan kepada Ibu Gembala kami ya Bapa, sehingga kami boleh melihat Tuhan pertumbuhan kerohanian jemaat di GPD Wanturia semakin hari semakin meningkat menjadi jemaat Tuhan yang berkualitas ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan seluruh jemaat Tuhan Engkau yang memberkati. Apapun pekerjaan jemaat Tuhan tempat ini, apapun yang diusahakan Tuhan, Tuhan campur tangan Tuhan bela, jadikan semuanya berhasil ya Bapak. Anak-anak dalam pertumbuhan Tuhan bela, dalam dunia pendidikan Tuhan mampukan mereka, berikan hikmat marifat daripada Engkau, sehingga mereka boleh menjadi anak Tuhan yang berhasil dalam dunia pendidikan mereka. Terima kasih Bapak surga, kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyertai seluruh jemaat Tuhan kepada Wanturia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami tetap berdoa kepada bangsa negara kami. Kamu lihat bangsa negara kami saat ini Tuhan, begitu banyak berdoa. Tetapi kami percaya Tuhan, pakailah pemimpin bangsa kami. Tuhan tambahkan hikmah kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan lindungi, mampukan dia untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden sampai dengan akhir 2024. Pakai ini semua Tuhan yang menjadi pembantu-pembantunya dengan wakil para menteri yang boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami akan menjadi keluhan, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dijaga oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari semakin banyak anak-anak Tuhan membawa kemenangan buat rakyat Indonesia ini Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Jauhkanlah bangsa kami, bangsa Indonesia dari segala malapetakan yang orang jahat. Biarlah Tuhan yang jaga dan bela Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya Tuhan, kami mau pulang, kami mau tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing Tuhan, jauh mau dekat. Tuhan pimpin perjalanan kami, boleh tibakan kami dengan tidak kurang suatu apapun ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat sebelum kami mau pulang, kami mau terima berkat daripada Engkau. Harapkanlah pandangan saudara dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya berkata amin.